Saat Hindia Belanda dan Jepang menguasai Indonesia, rakyat Indonesia dipaksa bekerja untuk kepentingan kedua negara tersebut. Rakyat menerima perlakuan yang kejam. Kita bahas dari kerja Rodi. 1. Kerja Rodi. Arti kerja Rodi adalah pengerahan paksa tenaga manusia dalam pembangunan sarana dan prasarana umum pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sistem kerja Rodi terjadi pada masa penjajahan Hindia Belanda. Kerja Rodi membuat rakyat Indonesia sangat sengsara dan memakan korban jiwa. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, kerja paksa juga disebut kerja budak yang dilakukan di bawah tekanan oleh kelompok yang relatif besar seperti perusahaan dan pemerintah. Di Indonesia, kerja Rodi zaman Hindia Belanda yang cukup terkenal saat itu ketika membangun jalan raya sepanjang kurang lebih 1000 km dari Anyer hingga Panarukan pada tahun 1809. Bayangkan 1000 km dikerjakan tanpa bantuan mesin, alami dengan tenaga manusia. Kerja Rodi di Indonesia dipelopori oleh Gubernur Jenderal Herman William Daendels. Daendels datang ke Indonesia pada tanggal 1 Januari tahun 1808 setelah menerima perintah dari Raja Louis Napoleon. Daendels dikirim ke Indonesia untuk mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Untuk mempertahankan Pulau Jawa, Daendels melakukan berbagai upaya, seperti membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Kadang pekerja mendapatkan upah hanya cukup untuk makan, agar tetap hidup untuk bekerja, agar tetap dipakai tenaganya, keringatnya, itu pun upah masih dikorupsi oleh penguasa lokal. Para pekerja sangat sengsara karena memperoleh tindakan di luar batas peri kemanusiaan, seperti dipaksa bekerja walaupun kondisi sakit, lingkungan kerja yang tidak sehat, waktu kerja yang banyak, tanpa memikirkan keselamatan pekerja pada saat itu. Sangat prihatin, akibat dari pembangunan jalan raya Anyer hingga Panarukan pada 1809 banyak memakan korban jiwa mencapai 12.000 jiwa. Ribuan pekerja yang kehilangan nyawa dalam periode kerja paksa ini. Pembangunan jalan ini juga berfungsi memenuhi kepentingan ekonomi para penguasa. Adanya jalan yang dibangun maka pengangkutan berbagai produk komoditas hasil bumi dari pedalaman ke pantai semakin lancar. Selain itu berfungsi sebagai komunikasi yang saat itu dirasakan sangat bermanfaat. Dalam video ini itu masih pembangunan jalan yang saya bahas, belum sektor lainnya, belum pembangunan pabrik, benteng, jembatan, saluran irigasi dan masih banyak yang lainnya yang belum saya bahas, cukup diwakili dengan satu pembangunan yang sangat menyengsarakan rakyat. 2. Kerja Romusa. Kerja Romusa terjadi masa penjajahan Jepang dari tahun 1942 hingga 1945. Sama dengan kerja Rodi, Romusa juga membuat rakyat menjadi sengsara dan banyak jatuh korban jiwa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Romusa adalah orang-orang yang dipaksa untuk bekerja berat pada zaman pendudukan Jepang. Awal kedatangan Jepang ke Indonesia disambut baik oleh rakyat dan pejuang kemerdekaan. Karena dianggap membantu dalam mengusir kolonial Belanda. Namun Jepang berbuat licik dan kejam. Jepang mengeruk sumber daya alam yang ada di Indonesia dan dipakai untuk membiayai perang. Perang dengan Amerika, wilayah yang dikuasai cukup luas membuat Jepang memerlukan tenaga besar. Tenaga dibutuhkan untuk membangun kubu pertahanan, lapangan udara darurat, gedung bawah tanah, jalan raya, dan jembatan. Tenaga kerja diambil dari penduduk Indonesia dan disebar ke berbagai wilayah. Banyak pekerja Romusa yang kondisinya menyedihkan dan banyak jatuh korban jiwa. Pada tahun 1943, Romusa semakin dieksploitasi oleh Jepang yang kalah pada Perang Pasifik. Jepang menjadikan Romusa sebagai tenaga swasembada untuk membantu perang secara langsung. Dampak negatif Romusa memberikan dampak mendalam bagi bangsa Indonesia meski Jepang hanya sebentar menjajah. Banyak pekerja yang sangat menderita, kelelahan, kelaparan, kurus, miskin, terserang penyakit hingga meninggal. Karena adanya pengawasan dan siksaan yang kejam tidak berperi kemanusiaan. Pada masa kolonialisme, kerja paksa atau disebut dengan istilah kerja Rodi merupakan salah satu bentuk eksploitasi Belanda terhadap sumber daya manusia di Indonesia. Sistem ini diberlakukan di berbagai daerah. Biasanya terjadi di area perkebunan, pertambangan, pelabuhan, dan objek vital lainnya. Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh penjajah seperti 1. Melakukan penyerahan hasil bumi. 2. Rakyat dipaksa menjual hasil buminya kepada pemerintah kolonial Belanda dengan harga yang sangat murah. 3. Rakyat wajib menanam untuk memenuhi kebutuhan penjajah di Eropa. 4. Menjual tanah-tanah negara kepada pihak swasta. 5.
membangun pelabuhan, kapal perang, dan ketentaraan dengan melatih orang-orang pribumi. 6. Merekrut pekerja dan mempekerjakannya secara paksa. Itulah sejarah kerja paksa di Indonesia yang pernah diterapkan oleh penjajah pada masa Hindia Belanda, seperti Belanda maupun Jepang. Sistem kerja paksa seperti itu sangat tidak manusiawi, harus dilawan. Itulah ciri-ciri sistem paksa tersebut. Jika hari ini ada yang menerapkan sistem seperti itu sangat melanggar konstitusi, melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika masih ada sistem seperti itu, tugas negara, tugas Menteri Tenaga Kerja, tugas Disnaker, tugas legislatif, tugas rakyat, tugas serikat pekerja dalam melawan sistem kerja paksa itu. Kebijakan pemerintah saat ini sudah lumayan baik, tinggal diawasi dan diterapkan di semua macam perusahaan. Misalnya jaminan kesehatan pada pekerja seperti BPJS. Misalnya jaminan kesejahteraan pada pekerja, seperti tunjangan pensiun dan lainnya. Misalnya jaminan pendidikan pada keluarga pekerja, seperti tunjangan anak. Misalnya asuransi jiwa, kecelakaan dan lainnya. Pemerintah harus mengawasi hak pekerja dengan baik, gajinya yang sesuai upah minimum. Jam kerja seperti 8 jam sehari, tunjangan kesehatan dan lainnya. Harus berlaku di setiap pekerja, semua jenis pekerja, dimanapun mereka bekerja yang berada di tambang, PT Indomarko Pratama atau Indomaret, Alfamart, bank swasta, perusahaan swasta, perusahaan BUMN, maupun perusahaan lainnya. Hak pekerja harus disamaratakan. Semakin berat pekerjaannya, semakin banyak keringatnya, semakin banyak upah yang dia dapat. Tuh, yang terakhir, Rip. Gimana lagi kita? Kita nanam tanaman terakhir. Gimana apa itu, Cuk? Paratin mana nih Paratin ini? Tadi mau diomongin nih Paratin. Wih. Pagi Pak Budi, Pak Yanto. Selamat pagi Pak Raden. Pak Raden. Kenapa Pak datang ke sini Pak? Itu ada bibit tanaman dari pemerintah kolonial suruh tanam. Kalau boleh, kalian berdua tolong tanam di sebelah sana ya. Iya Pak, siapa? Apalagi Pak? Atau kalian ada masalah tidak? Ada Pak sebenarnya sih Pak. Tuh masalahnya rumit sekali Pak. Masalah apa itu? Kayak keuangan gimana ya Pak ya? Masa saya harus membayar karena saya sendiri Pak kepada pemerintah? Karena kalau misalkan saya tidak bisa membayar tanah saya sendiri, saya diusir Pak. Tanah saya langsung diambil dari pihak mereka Pak. Bingung banget. Iya Pak Budi, kami sebagai rakyat juga merasa seperti itu. Mereka merebut tanah kita, memaksa kita untuk membangun jalan, membangun bangunan, dan lain-lainnya tanpa mengharapkan imbalan yang layak. Maaf ya, kalau misalkan menyusahkan kalian sebagai Ya tidak apa-apa Pak, saya sudah kerja kayak gini-gini terus Pak. Nah, itu dia Pak Johan datang. iya itu majalah datang. Selamat siang Pak Budi dan Pak Raden. Siang Pak. Saya datang untuk mengawasi kinerja kalian. Jangan lupa sepertiga dari tanah kalian ditanami dengan kopi dan tebu. Baik Pak. Pak Johan, bukannya itu terlalu kejam Pak. Kami sudah menuruti perintah kolonial untuk bekerja dari siang sampai malam tanpa istirahat yang cukup. Mereka para petani di daerah sini kekurangan uang Pak untuk memenuhi kebutuhannya Pak. Ataukah kalian bukan manusia sampai sekejam itu pada kami pribumi? Ini bukan urusan saya. Jika kalian tidak mengikuti perintah saya, maka kalian akan dikenakan hukuman. Iya Pak, siapa? Saya bakal mengikuti perintah Bapak. Tapi tahun Pak, mohon banget ini, tolong siapkan makanan Pak atau minuman buat kami para petani Pak. Kami capek banget Pak, tidak ada makanan dan minuman Pak. Ini bukan urusan saya. Yang penting hasilnya akan dikirimkan ke pemerintah Belanda. Baik Pak.